Bang Densu jangan diajak untuk ikut campur lagi. Hey! Gak gitu konsepnya, Bambang. Biar bagaimanapun Hola netizen yang tercinta. Kasus Agus berseteru dengan Pratiwi Novianti masih menjadi perbincangan hangat. Kasusnya malah semakin tidak ada titik temunya. Baru-baru ini viral di media sosial berita tentang Agus ini muncul di media Jepang. Dalam video berbahasa Jepang ada cuplikan momen emosional Agus mengungkapkan dirinya terzolimi sebagai orang buta, tapi banyak yang menghujat. Beragam komentar muncul menanggapi berita Agus ini masuk media Jepang. Ada yang percaya dan langsung berkomentar nyelekit, namun tidak sedikit yang tidak percaya. Untuk yang ragu, mereka menyebut itu hanya editan dari para konten kreator iseng. Itu editan guys, tulisan di headline teksnya dan penjelasan news anchornya itu membicarakan tentang tragedi tambang emas Sado yang ada di Jepang. Ya, begitulah kata salah satu netizen yang berbakti menjelaskan kalau itu tidak benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mungkin di angan-angannya hari ini cair 1,5 M nih, cair nih. Ngopinya malah bokot ya kan, karena nggak ada Miss Sumargo. Ya ampun, gagal lagi dapat 1,5 M. Makanya emosi banget. Lupa ada sama matanya. Aduh, bener-bener asli ini kecewa karena duit nih, teriak-teriak gini. Apaan sih lu teriak-teriak kayak gitu? Tetangga gue lagi tidurin bayi, diem, jam berisik, malah teriak-teriak. Apa coba maksudnya? Hidup Bapak Brian, hidup Bapak Brian. Emang lu pikir Brian lagi nyalonin pilkada? Lu gitu-gituin. Udah kayak kampanye aja lu, pakai teriak. Saya orang buta, saya orang sakit, kagak usah ngomong, kita udah tahu. Kagak usah diteriak-teriakin begitu, kita bisa lihat lu orang buta, orang sakit. Ya, lagi Bapak Brian ada-ada aja. Ngapain sih ngirim proposal ke pihaknya Farhad Abbas? Mending ngirim proposal tuh ke brand, ke sponsor, ya kan, buat ngadain konser. Sama-sama berisik tapi beda. Kalau ngirim proposal ke Farhad Abbas, jatuhnya kayak tadi tuh, berisik tapi gak ada isi. Tapi kalau ngirim proposal ke brand atau ke sponsor ngadain konser, berisik tapi seru, happy gitu. Orang pada seneng berjoget. Lagian di situ Farhad ngapain sih marah-marah Densu telepon, maksa-maksa suruh matiin segala. Lu baru ditelepon Densu aja lu ketar-ketir lu. Apalagi lu ditelepon orang scamming yang bilang, halo Pak, maaf Pak, ini anak Bapak kecelakaan Pak, Bapak bisa kirim uang dulu Pak, transfer supaya cepat diatasi Pak anak Bapak. Nah, malah lebih gimana lagi lo tingkah lo. Dan gue juga setuju sama langkah Tenovi buat walk out ya, pergi dari ruangan itu. Itu membuktikan bahwa Tenovi berada di pihak netizen dan donatur ya. Beda banget sama SA yang kayak bayi prematur ya, perasaannya sensitif banget. Dikit-dikit bikin story background pink, dikit-dikit bikin story background pink. Ntar hari ini A, besokannya B, lusa udah Z. Pokoknya intinya menurut gua kalau memang mau damai-damai aja silahkan ya. Tapi pakai polling yang udah diisi sama donatur. Yang dikasih ke Agus ya udah segitu doang aja. Ya, lu sekali lagi teriak-teriak ya Gus, perban lu di mata gua pindah ke mulut. Ya, biar diem. Nah, waktu di persidangan, ya kan umumnya itu kan kalau orang nangis-nangis itu kan ditenangin ya. Kok malah disuruh lebih keras? Nah, terus waktu di kemarin mediasi, sampai tantrum dia mengereok kayak gitu, ya kan? Terus orang di belakangnya juga kayak, aduh, gimana ini? Well, ya, kalau misalnya sampai polling ini ke pengadilan, ya, hanya ini salah satunya cara, bukan salah satu, satu-satunya cara bawa polling ini ke pengadilan, ya, bawa polling ini ke pengadilan. Dan ya kalau sampai nggak bisa atau gimana, ya mungkin akan lebih ikhlas ridho kalau disita negara.
Makanya ini udah sangat-sangat meresahkan, udah sangat-sangat meresahkan. Ini harus ada yang men-stop, ya, harus ada yang men-stop. Tek-tekin deh, ya, Bang Pablo, Bang Densu, ya, pengacara-pengacara hebat, tolong deh. Kasihan Tenovi, ya, kasihan Tenovi. Tapi benar-benar hati Tenovi itu semua ada di donatur, menjaga amanah donatur, ya. Kita semua dukung Tenovi, ya, semua dukung Tenovi. Semangat Tenovi. Astaga Gus. Pengen cas gue, jangan kenceng-kenceng apa ngomongnya Gus. Malu didengar tangga udah malam Gus. Lagian Gus, kenapa baru teriak-teriak sekarang sih? Kenapa masih minta maafnya sekarang gitu? Kenapa sih Gus? Kenapa nggak ngakuin aja kesalahan lo gitu? Dengan lo mengakui kesalahan lo nggak perlu pakai pengacara yang karena menurut gue ini tuh sebenarnya simpel Gus. Yang dipermasalahkan Tenovi itu tuh cuman uangnya lo kemanain, ganteng. Agus sedih. Terus yang paling bikin gue kesel adalah ada salah satu kalimat pernyataan dari bapak pengacaranya si Agus, ya, itu menyatakan karena Bang Densu, gue manggilnya Bang Densu ya, kalau beliau gue nggak tahu manggil apa. Karena di sini Bang Densu nggak menghargai undangan gitu. Hey saudara, terus yang kemarin diundang ke podcast ya Bang Densu kenapa nggak dateng? Kemarin aja ngancem-ngancem Kak Yolo udah dateng, lu nggak dateng. Lagian ya, pengacaranya juga bilang jarak antara kantor polisi, gue lupa kantor polisinya daerah mana, atau daerah, dia ke kantor polisi tuh bukan ya? Gue lupa, pokoknya itu perjalanan estimasi tuh 15 menit atau sampai 20 menit tuh. Hostnya yang ngomong loh. Tapi kenapa nggak dateng? Kan di situ juga mau diobrolin. Kalian tahu nggak? Undangannya Kak Densu, Tenovi datang, dan undangannya bapak pengacaranya Agus, Tenovi juga datang. Kurang baik apa tuh Tenovi? Udah ya, Tenovi kata gua nggak usah dicabut lagi. Laporannya tuh nggak usah dicabut lagi, ya. Terus bapak pengacaranya si Agus nih bilang si Bang Densu jangan diajak untuk ikut campur lagi. Hey, nggak gitu konsepnya, Bambang. Biar bagaimanapun perantaranya Agus dan Tenovi dan Agus itu Bang Densu dia udah ngomong di podcast ya Tenovi ya, udah Bang Densu tuh, Bang Densu Kak Tenovi itu tuh hatinya tuh mulia banget. Udah Tenovi dengerin kata gue, gak usah cabut laporannya, kayak Bang Densu tuh langsung lapor ke atasan. Jadi selesai nih, biarin aja Agus sedih aja lo di penjara lo. Lagi lihat pertemuan Agus dan Novi terkait uang donasi, ya. Kayaknya lagi friend conference gitu, lagi bikin apa sih namanya, kayak mau damai gitu ya kan. Tapi dari tadi gue lihat kayak Novi diserang mulu gitu, kayak dia nggak bisa ngomong, tapi disalah-salahin mulu. Kan kalau yang namanya damai harusnya denger dari dua arah gitu ya. Ini kenapa si Novi lagi ngomong jadi disanggah mulu sama FA? Kenapa sih Bang? Jadi gimana? Jadi sebenarnya mau damai apa tetap mau egois gitu. Akhirnya gara-gara itu si Novi pilih walk out. Ya udah, gue juga kalau jadi Novi bakal bilang serah lu deh Bang deh, serah lu gitu. Gue mah kalau jadi Novi ya, lu mau ngomong apa, lu mau ngapain, gue mau ngapain terserah lu deh. Ya niat gue tuh cuma buat bantu donasi kemanusiaan, bukan apa-apa. Tapi jadi gue mulu yang diserang nih. Nyesel banget gue bantuin si Agus tuh. Terakhir si Novi keluar, Agus nangis. Agus nggak jahat, Agus nggak jahat, Agus mau baik, ya, baik banget. Udah ribet gitu. Kesian kan orang udah nolongin tapi digituin. Agak selesai ini masalahnya kayak sinetron tersanjung dari 1 sampai episode 200 belum selesai juga ini. Ini udah masuk episode 500 ini. Perkara nyari donasi buat bantu orang aja repot banget ya Allah. Dan ini hanya terjadi di Indonesia, paham loh.